Salam untuk kita semua. Di video kali ini kami akan membuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah sejarah Pak dengan membahas 5 tokoh penting, yaitu dari perjalanan pendidikan agama Kristen atau Pak dari gereja awal hingga menuju kematangan Pak. Izinkan kami untuk memperkenalkan nama kami. Nama saya Merci Senandita Tui dan teman saya Yutilda Veka dan saya Maria Liubana. Baik, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kedua teman saya, mereka yang akan menjawab. Itu yang pertama itu masa gereja lama atau purba, pilih salah satu tokoh berikut: Clementius, Augustinus, Origenes. Bahas secara singkat siapa tokoh tersebut. Apa sumbangan pemikiran bagi praktik Pak? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Yutilda, yaitu saya mengambil satu tokoh. Tokoh itu bernama Augustinus, seorang teolog dari filsuf Kristen purba yang berasal dari Afrika Utara. Ia dikenal sebagai Santo Agustinus dalam gereja Katolik dan dianggap salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran Kristen. Sumbangan pemikiran bagi praktik Pak adalah mengembangkan konsep karena kasih, kita dikasihi atau gratia, yang menjadi dasar pemahaman tentang keselamatan, yang mengarahkan Pak untuk menekankan nilai kasih dan pemberian Tuhan. Pemikiran yang kedua yaitu tentang kota Tuhan dan kota dunia, memberikan landasan bagi pemahaman hubungan iman, fokus pada aspek spiritual semata tetapi juga pada tanggung jawab sosial. Karyanya seperti Confessiones dan De Civitate Dei menjadi sumber inspirasi bagi pembelajaran tentang refleksi diri dan etika dalam Pak. Pertanyaan yang kedua, abad pertengahan, pilih salah satu tokoh berikut: Thomas Aquinas, Karel Agung, Abelardus. Bahas secara singkat pandangannya tentang iman dan akal, model pendidikan gerejawi pada masa itu, dampaknya bagi Pak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Yutilda mengenai Thomas Aquinas. Pandangan iman dan akal menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan ajaran Kristen, menyatakan bahwa iman dan akal tidak saling bertentangan, akan membantu memahami kebenaran ilmiah. Sedangkan iman mengungkapkan kebenaran ilahi. Ini menjadi dasar bagi pendekatan rasional dalam mempelajari agama di Pak. Yang kedua, model pendidikan gerejawi mengembangkan sistem pendidikan yang restruk di perguruan tinggi gerejawi seperti Universitas Paris dengan metode questioning disputes, perdebatan masalah yang melatih kemampuan analisis dan argumen. Yang ketiga, dampak bagi Pak. Menjadikan pembelajaran agama tidak hanya berbasis tradisi, tetapi juga berbijak pada pemikiran kritis serta mengembangkan kurikulum Pak yang mencakup aspek fasilitas dan penelaran. Pertanyaan yang ketiga, Martin Luther. Bahas secara singkat maksud dari pendidikan untuk semua peran keluarga dalam Pak, katekismus sebagai bahan ajar, dan kontribusinya bagi sekolah dan gereja. Di sini maksud pendidikan untuk semua berpendapat bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan agar dapat membaca Alkitab sendiri, bukan hanya bergantung pada petugas gereja. Ini menjadi dasar bagi konsep pendidikan inklusif dalam Pak. Peran keluarga dalam Pak menekankan bahwa keluarga adalah lingkungan pendidikan agama pertama, di mana orang tua bertanggung jawab mengajarkan anak-anak ajaran Kristen. Katekismus sebagai bahan ajar, tulis katekismus kecil dan katekismus besar yang terstruktur dan mudah dipahami, yang menjadi contoh bahan ajar Pak yang sistematis. Kontribusi bagi sekolah dan gereja, mendorong pendirian sekolah umum yang menyertakan pembelajaran agama
serta mengubah peran gereja sebagai penyedia pendidikan yang lebih terbuka bagi masyarakat. Pertanyaan yang keempat, John Calvin. Bahas secara singkat pendidikan Alkitab yang sistematis, disiplin dan pembentukan karakter, sekolah Kristen atau Akademi Jenewa, pengaruhnya terhadap kurikulum PAK. Baik John Calvin, pendidikan agama sistematis mengembangkan teologi yang sangat berbasis Alkitab dengan struktur yang jelas dalam karya Institutio Christiae Religionis yang menjadi acuan bagi penyusunan kurikulum PAK yang terorganisir. Disiplin dan pembentukan karakter menekankan pentingnya disiplin dalam kehidupan beriman, sehingga PAK tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama, tetapi juga membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Sekolah Kristen Akademik Jenewa mendirikan sekolah yang menggabungkan pelajaran akademik dengan pendidikan agama, menjadi contoh bagi sekolah Kristen modern yang mengintegrasikan iman dengan ilmu pengetahuan. Pengaruh pada kurikulum PAK mengintegrasikan pada pemahaman doktrin Kristen yang mendalam, sehingga kurikulum PAK mencakup pembelajaran tentang teologi dasar, aplikasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan kelima, Johannes Comenius atau menuju kematangan PAK. Bahas secara singkat pendidikan universal, metode, visual dan sistem kelas, pendidikan sepanjang hayat, dan hubungannya dengan kematangan PAK modern. Pendidikan secara universal berpendapat bahwa pendidikan harus diberikan kepada semua orang tanpa memandang jenis kelamin, kelas sosial, atau latar belakang agama, konsep yang menjadi dasar bagi aksesibilitas pendidikan termasuk PAK. Metode visual dan sistem kelas mengembangkan metode pembelajaran dengan menggunakan gambar dan alat bantu visual, serta memperkenalkan sistem kelas berbasis usia yang terstruktur yang meningkatkan efektivitas pembelajaran PAK. Pendidikan sepanjang hayat menyatakan bahwa pendidikan tidak berhenti di usia muda tetapi berlangsung sepanjang hidup, sehingga PAK juga fokus pada pembelajaran berkelanjutan bagi orang dewasa. Hubungan dengan kematangan PAK, pendekatan yang berbasis pada perkembangan peserta didik dan kebutuhan praktik membuat PAK menjadi lebih matang, terstruktur, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sekian video dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.